Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Kang Nur. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berkah ya. Dan kali ini saya akan membahas soal santet. Santet adalah proses mencelakakan ya, merugikan sampai bertindak jahat kepada seorang ya, atau target. Nah, caranya adalah dengan ilmu hitam jarak jauh yang menggunakan banyak medium atau banyak media. Nah, medium-medium yang tersebut ya, yang saya sebutkan ini tadi, itu dikirim oleh para dukun atau orang pintar yang disewa oleh para penyantet, orang yang memanfaatkan jasa. Nah, ilmu hitam ini sudah hadir di antara masyarakat sejak zaman Nabi. Ya, meski begitu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang mulai tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. Ya, meskipun tidak percaya, tetap saja ada kasus yang melibatkan santet sampai saat ini. Nah, dan pada video kali ini, saya akan sebutkan beberapa jenis media santet yang banyak dikenal di Indonesia, yang mungkin juga salah satu dari apa yang saya sebut ini nanti Anda bisa ketahui dan Anda sudah paham, bahkan sudah tidak asing lagi untuk Anda. Ya, media santet yang pertama adalah jarum. Ini adalah salah satu alat untuk menyakiti yang paling umum. Ya, pengirim santet itu akan memasukkan jarum-jarum ke bagian tubuh korbannya agar menderita. Ya, lokasinya pun aneh, seperti di perut, ya, di kaki, sampai organ dalam tubuh. Nah, yang pertama ini tadi jarum. Kemudian yang kedua adalah besi. Ya, besi ini bisa lempengan yang sudah berkarat. Ya, tiba-tiba akan ada di dalam tubuh korbannya. Sang pengirim pun ingin penerima penerima santet ini itu menderita akibat karatan atau kesakitan tertusuk ujuk besi ya, yang tajam dan juga kasar. Nah, lalu yang ketiga maksudnya, media yang ketiga adalah kawat. Ya, kalau media yang ketiga ini, media yang satu ini biasanya sama dengan jarum, itu dikirim dengan jumlah yang banyak. Jadi organ dalam si korban ini akan tertusuk dengan secara pelan-pelan. Ya, hal tersebut tentunya akan menyakiti, ya, dan juga membunuh secara perlahan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada media paku. Nah, kalau ini mungkin saya rasa sudah tidak asing ya. Paku adalah alat santet yang tidak kalah pamor. Orang yang menjadi korban akan seperti menelan paku. Ya. Paku-pakunya ini pun tidak dalam ukuran yang kecil, tapi besar dan biasanya sudah berkarat. Ya, kalau Anda lihat di video-video ya seperti itu kurang lebih. Itu kan gambaran, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kemudian yang kelima, media yang kelima ada yang namanya boneka ilalang. Ya. Boneka ini tampak sederhana ya untuk dibuat, tapi ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra ya untuk menemukan korbannya, betapa bahayanya boneka ini. Ya. Korban akan disiksa oleh dukun dan orang yang dendam pada korban ini. Ya, bisa berupa ditusuk dengan jarum, bisa berupa ditusuk dengan pisau, sampai diikat bagian leher sehingga korban rasa seperti tercekik. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ada yang menggunakan media boneka kayu. Ya, sistemnya sama seperti yang poin yang kelima tadi. Tapi kalau boneka kayu ini biasanya itu untuk santet yang lebih keras. Ya, orang-orang yang dendam pada si korban ini ingin yang penerima santet ini benar-benar tersiksa. Ya, bisa saja kayu tersebut dibakar dan akan memberikan efek pada korban. Ya, maka dari itu kalau media kayu ini cenderung digunakan untuk tujuan yang lebih keras. Nah, kemudian media yang ketujuh itu memanfaatkan jin atau makhluk astral. Nah, santet jenis ini menggunakan jin yang mengganggu si korban. Ya, biasanya jin ini akan
menempel pada korban selama beberapa lama sampai korban jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, hewan liar. Ya, hewan liar yang bisa melukai dan membunuh manusia ini akan dikirim untuk melukai si korban. Ya, misalkan saja tengah malam di kamar korban itu akan ada ular atau kelabang, ya, bahkan kalajengking dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hewan-hewan ini tadi itu bisa dibilang itu sebuah kiriman. Nah, lalu yang kesembilan, media yang kesembilan, telur ayam. Nah, telur ayam adalah salah satu medium yang digunakan dukun untuk menempelkan atau menempatkan mantranya pada tubuh korban. Ya, banyak yang percaya bahwa santet dengan darah atau hewan yang bernyawa ini akan lebih kuat dan bertahan dalam tubuh penerima si korban, ya, si penerima santet ini tadi. Ya. Kemudian yang ke-10. Ya, ke-10 itu menggunakan media air beracun. Ya, biasanya racun ini dikirimkan setelah sang dukun membacakan jambi-jambi atau mantra pada air medium yang cair atau apapun itu, ya. Orang yang terkena santet ini biasanya sering bertemu dengan pelaku, ya, karena pelaku perlu melakukan kontak dekat dengan si korban, ya, agar dapat membuat si korban ini meminum racun tersebut. Racunnya itu sudah disiapkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari serangan santet yang dikirim seseorang ke dalam tubuh kita? Nah, Anda tidak perlu khawatir, ya, tenangkan diri Anda. Ada beberapa cara yang akan saya jelaskan. Ya, yang pertama, Anda percaya ataupun tidak, ya, percaya akan hal ini ataupun tidak, maka Anda tetap harus tawakal sama Tuhan. Ya, misalkan Anda tidak percaya, tidak berarti Anda perlu perlindungan Tuhan. Nah, maka dari itu, mulailah dengan rajin beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Ya. Poinnya adalah keimanan. Ya, Anda percaya atau tidak, Anda butuh keimanan kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, ya, kemudian saya anjurkan untuk tidur di lantai. Ya, karena ilmu santet itu terutama jin akan kesulitan mendekati si korban yang menempel ke tanah atau ke lantai. Ya, tinggi tempat tidur, ya, maksimal 15 cm, ya, dari tanah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanam tanaman yang bermuatan elektronegatif. Ya, ini merupakan salah satu cara ilmiah untuk menghindari santet. Ya, contohnya saja adalah dadap, kemudian pacar air, kemudian tumbuhan kelor, dan juga ada yang namanya bambu kuning. Ya, mungkin kalau di Anda itu di masyarakat mungkin banyak yang terkenal dengan daun kelor dan bambu kuning. Ya, Anda gunakan itu. Ya, tanaman ini tadi merupakan tanaman-tanaman yang bermuatan negatif. Banyak jin atau gelombang santet yang dikirim pun insya Allah akan terpantul karena dipercaya akarnya yang tidak mencengkram bumi secara kuat. Nah, lalu yang terakhir, Anda bisa menggunakan media penangkal santet seperti kristal magnetisme. Nah, kristal ini memiliki aliran energi magnet yang bertujuan untuk mengecoh aliran serangan santet yang mengarah kepada tubuh Anda. Ya, ini dengan media kristal magnetisme. Nah, kristal magnetisme ini produk saya sendiri. Jadi dengan teknik atau metode pengobatan, ya, terutama pengobatan magnetisme ini, saya mengolah sebuah kristal menjadi batu media pengobatan alternatif, ya, yang bisa Anda manfaatkan untuk media pencegahan dan juga pengobatan dari santet. Yang terpenting adalah bisa mencegahnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kristal magnetisme ini, silakan Anda kunjungi website resmi saya di kristalmagnetisme.com atau silakan Anda klik link yang sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Atau juga Anda bisa langsung hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini.
Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.